Halo para pencinta film, pada saat ini kita akan membahas salah satu film horor terbaik di tahun ini. Judul filmnya adalah The Unholy 2021. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke filmnya ya. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan tahun 1845 dan beberapa sekumpulan orang yang sedang menghukum wanita dengan menutup kepalanya menggunakan sebuah topeng. Orang-orang tersebut membakar dan membaca mantra serta memegang sebuah boneka menghadap wanita tersebut. Akhirnya, wanita misterius tersebut mati terbakar dan tergantung di pohon. Selanjutnya, scan berpindah ke masa sekarang film ini. Memperlihatkan seorang jurnalis laki-laki yang karirnya sudah mulai turun, yang punya tugas untuk menyelidiki kasus mutilasi sapi. Sebut saja, nama jurnalis ini adalah Van. Demi menghidupi kehidupan, dia menyetujui untuk melakukan penyelidikan walaupun bayarannya murah. Selanjutnya, lelaki tersebut kemudian berangkat ke salah satu tempat untuk melakukan penyelidikan. Tempat yang dituju merupakan daerah wilayah gereja di Banfield. Jurnalis ini kemudian bertemu dengan narasumber dan berjalan-jalan di area tersebut. Dan tanpa sengaja, jurnalis Van kemudian menghampiri pohon tua yang ada di tempat tersebut. Di pohon tua itu, Van mengambil dan memegang sebuah boneka yang terlilit rantai. Setelah mengamati boneka itu, Van meletakkan kembali ke tempatnya. Tetapi tiba-tiba Van menginjak dan merusak boneka itu. Setelah mengambil beberapa gambar, keduanya pergi dan meninggalkan boneka yang sudah rusak. Malam harinya, ketika Van mengendarai mobil, tiba-tiba dikejutkan seorang wanita misterius dan membuat jurnalis Van menobrak sebuah pohon, sehingga dia mengalami kecelakaan. Untung saja Van tidak mengalami luka serius. Selanjutnya, Van mengikuti wanita itu, dan tanpa disangka, dia menuju pohon tempat dia tadi merusak boneka. Van kemudian mendekat dan menghampiri wanita itu. Tetapi, secara tiba-tiba wanita itu jatuh dan tak sadarkan diri. Selanjutnya, Van membawa wanita itu ke rumah pendeta Hagan. Dan ternyata wanita tersebut adalah anak asuh dari pendeta Hagan yang bernama Alice. Selanjutnya, Van memanggil temannya perempuan Dr. Gates untuk memeriksa keadaan si Alice. Alice ini adalah seorang yang tunarungu atau tidak mendengar sejak kecil, sehingga menyebabkan dia menjadi bisu. Keesokan harinya, di dalam sebuah gereja, memperlihatkan orang-orang yang sedang beribadah. Van dan temannya juga hadir pada saat itu untuk melihat perkembangan dari si Alice. Secara mengejutkan, Alice mendengar suara misterius yang memanggil namanya. Dan tanpa sadar, Alice kemudian keluar dari gereja dan juga diikuti oleh beberapa gadis di belakangnya. Alice menuju pohon tua yang ada di tempat itu dan melihat cahaya terang. Pendeta dan beberapa orang menjadi bingung dengan keadaan tersebut. Memanfaatkan momen tersebut, jurnalis Van kemudian mengambil beberapa rekaman sebagai kebutuhan beritanya. Pada saat situasi tersebut, secara mengejutkan Alice berbicara dan membuat orang lain menjadi terkejut. Selanjutnya, Alice menyampaikan pesan penting bahwa mereka harus datang ke tempat itu lagi besok. Dan dia menyebut bahwa pesan tersebut berasal dari Bunda Maria. Seketika pendeta dan orang lain menjadi semakin kagum dengan ucapan dari Alice. Malam harinya, pada saat Van tertidur, dia bermimpi yang aneh. Dia melihat hantu yang keluar dari bawah air sungai di sekitar gereja itu. Seketika, Van pun terbangun. Keesokan harinya, di sekitar gereja banyak orang yang berdatangan.
mereka juga ingin memperoleh kesembuhan yang sama seperti Alice. Alice selanjutnya keluar dari gereja dan menuju pohon tua itu lagi. Orang-orang kemudian mengikutinya. Alice menunjukkan suatu mujizat, yaitu menyembuhkan anak kecil yang lumpuh. Setelah disentuh Alice, anak yang lumpuh tersebut kemudian bisa berdiri normal dan tidak sakit lagi. Seketika, orang-orang menjadi semakin percaya dan kagum akan mujizat yang dilakukan oleh Alice. Di situasi tersebut, jurnalis Fan mengambil beberapa rekaman untuk memperkuat beritanya. Di dalam gereja, terlihat patung Bunda Maria mengeluarkan darah dari matanya. Setelah kejadian mujizat tersebut, berita semakin menyebar dan menjadi viral. Kota Banfield, tempat gereja itu, semakin terkenal. Alice juga menjadi sangat terkenal. Para pendeta di seluruh dunia membicarakan hal tersebut dan membandingkan mujizat-mujizat yang ada sebelumnya. Di sisi lain di gereja, nampak pendeta Hagan mengamati orang-orang yang membuat tenda besar di sekitar pohon tua itu. Pendeta merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Gereja menjadi sepi dan orang-orang hanya fokus pada pohon di tempat itu. Pendeta Hagan memasuki area pohon dan mengambil boneka yang sudah rusak untuk diselidiki lebih lanjut. Di tempat lain, jurnalis Fan secara eksklusif mewawancarai Alice mengenai kejadian yang dialaminya dan menceritakan kisahnya bertemu dengan Bunda Maria. Selanjutnya, pendeta Hagan menemui jurnalis Fan. Bapak Hagan mengatakan ada sesuatu yang aneh dengan mujizat ini. Keesokan harinya, di dalam gereja, Alice bernyanyi yang dipandu oleh pendeta Hagan. Pada saat itu juga, ada seorang pendeta muda dan jurnalis Fan yang datang mengamati Alice. Secara tiba-tiba, pendeta Hagan batuk dan sesak nafas. Memang, penyakit yang diderita pendeta Hagan sudah didapatkan secara turun-temurun. Selanjutnya, Alice mengarahkan pendeta Hagan untuk memegang dadanya. Secara mengejutkan, rasa sakit pendeta Hagan menjadi hilang, dan dia merasa sudah kembali pulih secara ajaib. Pada saat pendeta sadar, dia melihat di belakang Alice ada hantu yang sangat menyeramkan. Setelah kejadian itu, pendeta Hagan masih belum percaya dengan kejadian yang dialaminya. Dia ingin mencari tahu tentang sejarah yang ada di pohon itu. Di sisi lain, jurnalis Fan dan temannya Dr. Gates berjalan-jalan di sekitar gereja. Saat di perjalanan, Fan melihat lokasi yang sama persis dengan yang ada di mimpinya, dan dia berniat untuk menemui pendeta Hagan. Di dalam gereja, pendeta Hagan didatangi sosok yang dilihatnya. Sosok tersebut menuntut kepada pendeta Hagan untuk mempercayainya. Namun, pendeta Hagan meragukan tentang mujizat yang dialaminya. Pada saat yang sama, jurnalis Fan datang menemui pendeta. Tetapi apa yang dilihatnya sungguh tragis. Pendeta Hagan tewas tergantung di dalam gereja. Saat diselidiki, polisi menyebut bahwa pendeta Hagan tewas karena bunuh diri. Mendengar berita kematian pamannya, Alice menjadi sangat sedih dan menyayangkan hal itu. Selanjutnya, jurnalis Fan sudah mulai meragukan tentang mujizat-mujizat yang ada yang dilakukan oleh Alice. Keesokan harinya, pada saat pemakaman pendeta Hagan, jurnalis Fan dan Dr. Gates masuk ke dalam ruangan misterius di taman dekat gereja. Mereka mengambil buku misterius dan membaca semua sejarah kelam yang ada di tempat itu. Pada saat sedang membaca, mereka diganggu oleh sosok hantu Maria Paget di dalam ruangan itu.
Selanjutnya, setelah jurnalis Fan mengetahui tentang kejadian kelam masa lalu pohon itu, dia kemudian menuju ke Keuskupan Agung dan menemui ketua uskup beserta pendeta muda untuk membatalkan peresmian tempat pohon tua menjadi tempat yang suci. Tetapi ketua uskup tetap pada pendiriannya dan ingin tetap dilaksanakan misa pada malam itu. Jurnalis Fan menyadari bahwa Alice merupakan keturunan dari Maria Paget yang dieksekusi pada tahun 1845, sebab Maria Paget bersekutu dan melakukan perjanjian dengan iblis. Pada saat Fan menelpon Dr. Gate, dia dihantui kembali oleh arwah Maria Paget. Untung saja pada saat itu pendeta muda datang dan menyelamatkan Fan. Mereka menyadari bahwa iblis Maria Paget akan menjadikan tubuh Alice sebagai media dirinya untuk menjadi semakin kuat, dan tujuan orang-orang beribadah kepadanya untuk memuluskan langkahnya menjadi iblis yang semakin kuat. Di dalam kemah pohon tua itu, orang-orang telah siap untuk memulai ibadah, dan tidak hanya itu, ibadahnya juga disiarkan secara langsung, sehingga orang di seluruh dunia bersiap untuk melepaskan imannya untuk percaya kepada hantu Maria Paget. Di sisi lain, di dalam gereja, Fan, Dr. Gate, dan pendeta muda mulai menyiapkan ritual suci untuk menyegel kembali iblis Maria Paget dengan alat yang sudah disiapkan. Tetapi mereka diganggu oleh iblis Maria Paget. Bahkan dia melawan Tuhan. Pada saat itu juga, pendeta muda tewas terbakar karena hantu tersebut. Di dalam kemah pohon itu, Alice kemudian berdiri di atas panggung dan menyampaikan bahwa Bunda Maria ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya melihat di sini, Alice seolah-olah menjadi orang yang disembah oleh banyak orang. Dan apa yang dikatakan oleh Alice akan dituruti oleh orang-orang. Alice mengatakan bahwa mereka harus mempersembahkan jiwa mereka untuk Maria. Tetapi secara tiba-tiba jurnalis Fan dan Dr. Gate datang untuk menghentikan upacara itu dan menyadarkan Alice yang telah dirasuki oleh iblis Maria Paget. Secara mengejutkan, Alice kemudian tersadar dan mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh jurnalis Fan. Karena rencana dari iblis Maria Paget gagal, akhirnya dia menjadi murka dan membakar simbol kekristenan di pohon tua itu. Orang-orang menjadi panik dan berhamburan kemana-mana. Iblis Maria Paget keluar dari pohon tua itu dan menampakkan dirinya serta membunuh ketua uskup di tempat itu. Pada saat hantu itu menyerang jurnalis Fan, tiba-tiba Alice menghadangnya, sehingga membuat Alice menjadi tidak sadarkan diri. Dan hantu Maria Paget menjadi hilang bagaikan debu. Mengapa dia menjadi debu? Karena hantu tersebut tanpa sengaja telah menyakiti Alice yang merupakan keturunannya. Setelah kejadian itu, kehidupan warga di sekitar kembali normal. Alice seperti awal tidak bisa berbicara dan filmnya pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk selalu memperkuat iman kepada Tuhan dan hati-hati dengan tipu daya iblis. Jika suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.